Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliafi dari Job Connector, Data Science, dan Machine Learning Purwadika. Topik pada hari ini customer churn, memprediksi customer yang akan churn. Kita akan membahas business problem all about data, machine learning, explainable machine learning deployment, conclusion, dan recommendation. Jika kita berbicara profitabilitas, hal ini sangat dipengaruhi oleh retensi pelanggan. Contohnya, pada pembelian apparel seharga $150, jika kita melihat e-commerce cost structure-nya, 30% diantaranya disumbangkan oleh profit. Dan profit ini ada jika pelanggan melakukan pembelian. Jika pelanggan tidak melakukan pembelian dan terus tidak melakukan pembelian, maka perusahaan akan merugi karena harus mengeluarkan operating cost dan lain-lainnya. Sehingga perusahaan menganggap customer churn sebagai hal yang sangat penting, dan perusahaan ingin mengetahui pelanggan yang akan churn dan tidak untuk dilakukan pendekatan dengan menawarkan promo. Tentunya promo tidak kita berikan kepada seluruh pelanggan untuk melakukan efisiensi terhadap jumlah promo yang dikeluarkan. Kita ingin memprediksi kemungkinan pelanggan akan churn atau tidak dan mengetahui faktor apa saja yang membuat pelanggan akan churn atau tidak. Dengan cara menganalisa data untuk membedakan pelanggan yang akan churn atau tidak dan membangun model untuk memprediksi probabilitas pelanggan akan churn atau tidak. Ada dua kemungkinan benar dalam prediksi ini, yaitu bernama true negatif, artinya pelanggan diprediksi tidak churn dan aktualnya juga sama. Lalu true positif, pelanggan diprediksi churn dan aktualnya juga churn. Dan juga ada dua kemungkinan kesalahan dalam prediksi ini. Yang pertama false positif, yaitu customer diprediksi churn dan aktualnya dia tidak churn, dengan konsekuensi operation loss karena mengeluarkan biaya promo untuk pelanggan yang tidak tepat. Dan juga false negatif, yaitu pelanggan diprediksi tidak churn dan aktualnya churn, dengan konsekuensi profit loss karena customer churn. Mempertahankan pelanggan akan sangat diperhatikan dalam kasus ini karena dapat berakibat buruk terhadap keberlangsungan perusahaan, yaitu berkurangnya profit. Walaupun biaya promo yang dikeluarkan itu juga dipertimbangkan. Artinya kedua kelas sama-sama diperhatikan meskipun lebih bertumpu pada customer churn. Evaluation metric yang kita gunakan yaitu F2 score karena kita menganggap bahwa bobot harus diberikan lebih banyak pada recall untuk kasus-kasus di mana false negatif dianggap lebih buruk daripada false positif. Pada data set yang kita sudah dapatkan, kita akan melakukan data cleaning dan juga data pre-processing, lalu feature engineering. Terdapat 3.941 baris data dengan 10 kolom untuk fitur dan 1 kolom untuk target. Berikut kolom-kolomnya. Data cleaning sangat penting pada tahapan machine learning nantinya karena ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediksi sebuah model. Karena ada istilah garbage in, garbage out. Yang pertama kita bahas missing value. Pada kolom channel, warehouse to home, dan days in slash order terdapat missing value berupa data kosong atau data tidak terisi sebanyak 5%, di mana nantinya akan kita isi menggunakan metode machine learning yaitu KNN imputer. Terdapat 17% data yang sama, sehingga akan kita drop data tersebut, dan juga terdapat inconsistent data pada kolom prefer order cat yang bermakna sama, yaitu mobile dan mobile phone, sehingga akan kita rubah semuanya menjadi mobile phone. Dan juga terdapat outliers pada dataset ini, namun kita anggap sebagai hal yang normal karena pada kasus e-commerce keberadaan outlier ini memang benar adanya, tidak tipu, tidak error, dan sebagainya. Berikut contohnya pada cashback amount yang tentunya tiap orang memiliki mendapatkan cashback amount masing-masing. Pada tahapan data pre-processing dan feature engineering, yang pertama kita lakukan encoding, yaitu mentransformasi data kategorik menjadi data numerik. Karena machine learning yang akan kita buat tidak bisa memproses data kategorik. Pada kolom marital status dan preferred order cat nantinya akan kita rubah semuanya menjadi data numerik dengan cara yang awalnya dia berisi single, married, dan juga divorce akan kita rubah menjadi bilangan biner 01, 00, dan sebagainya. Lalu kita lakukan scaling untuk mentransformasi data numerik supaya memiliki skala yang sama. Dan juga kita lakukan balancing untuk menyeimbangkan data antara kelas churn dan tidak. Jika kita lihat kelas tidak churn itu sangat tinggi proporsinya, dan juga kelas churn itu sangat rendah. Sehingga nantinya ini sangat berpengaruh juga terhadap model yang akan
yang akan kita buat. Dan kita lakukan balancing menggunakan class weight. Sehingga total yang sudah data yang akan kita peroleh setelah kita melakukan data cleaning dan juga data pre-processing serta feature engineering, yaitu 3269 baris data dengan 14 kolom sebagai feature. Tentunya pada proses machine learning, kita buat model yang akan mempelajari data yang sudah kita dapat lalu melakukan prediksi. Berikut tahapan-tahapan machine learning. Ini kita jelaskan supaya perusahaan mengetahui seperti apa sih step-stepnya, sehingga nantinya dapat mengerti conclusion yang akan kita buat. Kita mendapatkan dataset yang sudah kita proses tadi, dan kita akan split menjadi 80% untuk train dan 20% untuk test. Dengan trainnya kita lakukan cross validation untuk mendapatkan nilai rata-rata terbaik dan juga kestabilan model, dan kita lakukan hyperparameter tuning untuk mendapatkan model yang lebih baik nantinya. Dan pada tes data kita mencari model yang mampu melakukan prediksi terbaik, sehingga akan kita compare pada final evaluation untuk mengetahui apakah model yang sudah kita buat sudah optimal apa belum. Setelah kita melakukan proses dan tahapan yang cukup panjang, kita mendapatkan base modelnya LightGBM dengan skor trainnya hampir 80% dan skor tesnya hampir 82%. Sehingga model ini sudah kita anggap sudah optimal karena perbedaan nilai pada train dan tes yang kecil, dan juga nilainya juga tidak kecil ya, cukup tinggi, yaitu 80% ke atas. Selain F2 score, kita juga melakukan evaluasi menggunakan precision, recall, dan advanced score untuk mengetahui 90% pelanggan yang tidak churn dan 80% pelanggan yang churn. Lalu model tersebut yang sudah kita buat memiliki kemungkinan prediksi besar benar dengan pelanggan yang akan churn sebesar 72% dan masih ada pelanggan yang churn dan tidak prediksi sebagai tidak churn sebesar 15%. Lalu efek terhadap perusahaan seperti apa? Jika tidak menggunakan machine learning, perusahaan harus mengeluarkan promo ke semua customer dengan biaya yang cukup tinggi, dan juga jika dari promo tersebut yang tepat sasaran ini juga cukup besar sebenarnya, namun karena promo yang terlalu besar sehingga perusahaan masih merugi sebanyak hampir 30.000 US dollar per bulan. Dan jika menggunakan machine learning, perusahaan tidak perlu promo ke semua orang, jadi promo ke orang-orang yang diprediksi churn saja, yaitu di kelas true positif dan false positif, dengan dana yang dikeluarkan hampir sebesar ini. Dan juga perusahaan kehilangan customer karena tidak terprediksi sebagai churn. Di sini kita prediksi sebagai tidak churn tapi aktualnya churn, dan perusahaan akan kehilangan hampir ya 20.000 dolar. Dan jika menggunakan machine learning, promosinya cukup tepat sasaran tentunya ya, yaitu di kelas true positif kita prediksi sebagai churn dan aktualnya churn itu sebanyak ini. Sehingga dari total ini kita mengetahui bahwa profit perusahaan itu justru bertambah sebanyak 62.000 US dollar. Tentunya perusahaan bisa memilih nih mana mau menggunakan machine learning atau nggak menggunakan machine learning. Kita akan menjelaskan alasan yang mengarah pada output model untuk mengatasi masalah pada perusahaan. Yang pertama, fitur-fitur apa yang berpengaruh terhadap customer churn. Yang pertama, churner itu sangat berpengaruh terhadap customer yang akan churn, nilainya cukup tinggi. Yang kedua ada complaint, lalu number of address, cashback amount, dan day since last order. Dengar interpretasi pada churner, yaitu jika nilai pada churner itu rendah, artinya customer itu masih baru join ke e-commerce, dia akan sangat churn atau sangat cenderung untuk churn dibandingkan orang-orang yang sudah lama di e-commerce. Lalu orang-orang yang melakukan komplain itu cenderung untuk churn dibandingkan orang-orang yang tidak komplain. Ini warna merah artinya besar, warna biru ini artinya kecil ya. Dan untuk number of address, jika dia banyak mendaftarkan alamat, dia akan cenderung churn dibandingkan orang-orang yang sedikit mendaftarkan alamat. Lalu kita ingin memberitahukan kepada perusahaan 10 customer yang paling berpotensi untuk churn. Jadi kita tahu bahwa churner dan juga komplain tadi sebagai fitur yang paling berpengaruh. Dan kita bisa melihat dari 10 customer yang paling churn, semuanya berchurner rendah ya, 0 dan 1. Lalu semuanya juga melakukan komplain.
Sehingga kita bisa mengetahui nih kategori-kategori customer seperti apa sih yang akan melakukan churn. Probabilitas yang dapat kita lakukan untuk customer yang churn itu 99% ke atas. Dan untuk customer yang pertama tadi, dia kriterianya seperti ini, karakteristiknya. Churn-nya rendah, dia melakukan komplain dan juga number of others-nya tinggi seperti ini ya. Churn-nya 1, number of others 8, dan dia melakukan komplain. Itu dia sangat cenderung churn. Lalu yang paling berpotensi churn kedua, dia churn-nya cukup tinggi ya impact-nya. Ini rendah churn-nya, komplainnya juga tinggi, dan juga artinya dia komplain dan juga days since last order juga berpengaruh terhadap customer yang kedua ini. Dia churn-nya 0, lalu dia melakukan komplain dan juga dia baru banget melakukan order. Jadi seperti itu karakteristik orang-orang 10 customer yang paling berpotensi churn. Kita juga ingin memudahkan perusahaan tentunya nantinya dalam melakukan prediksi dengan kita buatkan web app di mana perusahaan hanya perlu memasukkan data customer saja. Jadi seperti ini bentuknya. Misalkan perusahaan ingin memasukkan nama Hendra, dia customer ID-nya 1, dia baru bergabung 1 bulan yang lalu, dia ngasih nilai 4 ke e-commerce, jarak rumahnya 20 km, dia baru banget order 1 hari yang lalu, dia sudah menikah, dia diberikan cashback point $150, dia punya 7 alamat, dan dia melakukan komplain, dia mendapatkan 4 device, dan dia membeli mobile phone, dan probabilitasnya 97%. Dan ini tentunya sangat memudahkan perusahaan nantinya. Pada tahapan conclusion dan recommendation, kita sudah melakukan step-step yang cukup panjang ya. Tadi ada data cleaning, lalu machine learning, lalu kita juga jelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat customer churn, dan kita mendapatkan bahwa model dapat melakukan prediksi sehingga promosi lebih tepat sasaran. Dengan model terbaik like GBM, dengan skor pada tren dan juga skor pada tes ya 80% lah ya. Dan jika tanpa menggunakan machine learning, perusahaan akan merugi hampir 30.000 US dollar, dan dengan menggunakan machine learning perusahaan akan untung 60.000 US dollar. Dan faktor yang mempengaruhi customer churn yaitu yang pertama churner, artinya semakin kecil churner atau orang itu baru join ke e-commerce, dia akan cenderung melakukan churn dibandingkan orang-orang yang sudah lama. Lalu orang-orang yang komplain itu cenderung churn dibandingkan orang yang tidak komplain, artinya dia tidak puas terhadap layanan. Dan orang yang mendaftarkan alamat lebih banyak itu cenderung churn dibandingkan orang yang mendaftarkan alamat lebih sedikit. Rekomendasi kita untuk bisnis yang pertama menjaga kualitas produk dan layanan untuk mencegah komplain, lalu melakukan inovasi terhadap produk dan memberikan penawaran yang menarik untuk meningkatkan churn, mempelajari marketing funnel supaya perusahaan lebih mudah mengidentifikasi masalah, dan menggunakan machine learning yang sudah kita buat supaya mengurangi kerugian, dan menggunakan web app yang sudah kita sediakan untuk mendeteksi sedini mungkin customer yang churn. Lalu untuk model, memperbanyak data yang diperoleh untuk range-nya supaya lebih tinggi lagi, dan pada kelas minoritas tentunya harus lebih banyak lagi datanya yang dikumpulkan karena cukup timpang tadi ya perbedaannya. Lalu menambahkan parameter lain dalam hyperparameter tuning supaya mendapatkan model yang lebih baik, tentunya menambahkan ID customer untuk memastikan data duplikat atau tidak, dan menambahkan fitur lain supaya informasi yang diperoleh itu lebih banyak lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga model yang sudah kita buat membantu perusahaan dan nantinya memudahkan perusahaan dalam melakukan prediksi terhadap customer yang churn atau tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan bisa melalui email di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.